Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bahkan orang yang kufur, bahkan orang yang syirik, bahkan orang yang tidak menyembah Allah, Allah pun tetap memberikan rizki kepadanya. Marilah kita ambil satu pelajaran yang sangat berharga ini. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Banyak orang memohon kepada Allah. Banyak orang tiap hari memohon kepada Allah, tapi permohonannya belum diberikan. Kalau permohonannya, kalau doanya belum diberikan, maka janganlah mudah untuk menyalahkan Tuhan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Jadi jangan pernah engkau menyalahkan Allah ketika doa itu belum dikabulkan. La tutolib Rabbaka bita akhuri matlabika walakin talibi nafsuka bita akhuri adzabika. Jangan Tuhan disalahkan karena tertundanya permintaan kalian. Akan tetapi salahkan diri kalian sendiri karena kalian suka menunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila permohonan kepada Allah belum diperkenankan, jangan kalian mengira apalagi berprasangka jelek kepada Allah yang permohonanmu kepadanya tidak dikabulkan. Jangan Allah yang maha suci, yang maha besar disalahkan. Karena sesungguhnya Allah bukannya melupakan kalian, akan tetapi kalian yang harus mawas diri apakah tugas dan kewajiban kalian sudah dikerjakan dengan tepat waktu kepada Allah. Ketahuilah, ibadah dan amal seorang hamba yang sesuai dengan kehendak Allah akan menjadi sebab Allah mencintai dan meridhoi hamba tersebut. Demikian juga akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyegerakan dan mengabulkan permohonannya. Atau Allah sendiri yang akan mengatur pemberian untuk para hamba menurut kehendaknya. Hamba Allah yang soleh dan mencintai dan mentaati ibadah yang telah ditetapkan Allah kepada mereka akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan tepat waktu, menghormati dan takzim terhadap panggilan Allah dalam semua bentuk, terutama amal ibadah yang wajib. Ia tidak menunda-nunda kewajiban, apalagi meninggalkannya. Salat, zikir, zakat, infak, bantuan dan kepentingan yang lain yang berkaitan dengan amal muamalah. Semua dikerjakan dengan tertib, disiplin, ikhlas, dan tawakal hanya mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Permohonan kepada Allah berkaitan dengan kemurnian permintaan si hamba kepada Allah. Kebersihan itu adalah menyangkut tauhid dan akhlak. Yang menyangkut tauhid adalah tidak mencampurkan permohonan si hamba dengan pengharapan kepada selain Allah. Atau yang mencampur baurkan secara tersamar antara permohonan Allah dengan bercampur baur yang masih diharapkan dari benda lain. Atau sesuatu yang dianggap dapat membantu memberikan kekuatan kepada permohonannya itu, agar lebih cepat dikabulkan. Atau menjadikan benda mati atau manusia sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Permohonan seperti ini termasuk amal yang tidak murni, yang tidak mensucikan Allah dari makhluk ciptaannya, baik secara jelas maupun secara samar. Terbaginya harapan di hadapan si hamba, yang mestinya kepada Allah, mereka akan tetap memohon kepada Allah, bukan selain Allah yang masih diharapkan. Meminta bantuan Allah semata terbagi kepada kepercayaan lainnya, baik itu tradisi maupun adat, maupun kepercayaan-kepercayaan berupa kebatinan dan kekuatan yang ada dalam benda yang lainnya. Perbuatan seperti itu sama dengan membandingkan Allah dengan kekuatan alam. Perilaku seperti ini adalah merupakan perilaku yang syirik.
Oleh karena itu, tugas seorang hamba yang soleh dan taat hendaklah tetap istiqomah dan bertawakal kepada Allah, agar segala tindakan dan gerakan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap ibadah menjadi kenikmatan dan keagungan jiwa hambanya kepada Allah. Syekh Ahmad Athailah mengungkapkan, mata ja'allaka fi dhahiri mumtathila li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Apabila Allah pada lahirnya menjadikan kamu selalu mentaati perintahnya dan menolong kamu agar hatimu berserah diri kepada Allah dengan secara bulat, maka sungguh Allah telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang sangat besar. Hal ini penting dalam membantu pribadi hamba Allah yang tangguh serta berperilaku manusia secara lahiriah selalu melakukan ibadah dan mempertahankan diri kepada Allah. Dalam bentuk lahiriah seorang hamba dalam keadaan yang beribadah, maka batiniah menjadi tenang, bersifat rohaniah, berarti seorang hamba telah menyerahkan diri secara bulat-bulat kepada Allah. Dengan demikian dia akan mendapatkan kenikmatan batiniah karena ibadah lahirnya secara teratur dan disiplin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum dan peraturannya untuk manusia agar ditaati dengan sepenuh hati dan ikhlas melaksanakan peraturan Allah. Sifat menyerahkan diri kepada Allah termasuk sifat hamba yang mentaati ketentuan dengan qadha-Nya. Sebagai hamba Allah yang mentaati dan beribadah kepadanya bukan karena sesuatu yang lain, melainkan semata-mata karena Allah. Sebab memperhambakan diri itu pada manusia terhadap Tuhannya, bukan sebaliknya. Allah yang menciptakan manusia. Seperti firman Allah dalam surat Az-Dzuriyah 56. Tidakkah kami Allah menjadikan jin dan manusia hanyalah untuk memperhambakan diri beribadah. Ketentuan Allah bagi orang yang beribadah adalah dilindungi Allah, diberinya rahmat, dan diampuni dosa-dosanya. Sekaligus menjadikan mereka di lingkungan para sholihin dan shodikin, terutama para waliullah yang telah menyediakan waktunya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Marilah kita ambil satu pelajaran yang sangat berharga ini. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Bahkan orang yang kufur, bahkan orang yang syirik, bahkan orang yang tidak menyembah Allah, Allah pun tetap memberikan rizki kepadanya. Betapa Allah Maha Pengasih, betapa Allah Maha Penyayang. Maka cintailah Allah dengan cinta yang semurni-murninya karena rindu dan cintanya.